Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Peringkat 6 Manchester United akan menjamu tim promosi dan peringkat 13 Leeds United pada pekan ke-14 Premier League 2020-2021. Minggu 20 Desember 2020. Meski main di Old Trafford, tak akan terlalu mengejutkan jika MU sampai gagal menang. Di laga terakhirnya MU mengalahkan tuan rumah Sheffield United 3-2. 3 gol MU dicetak oleh Marcus Rashford dan Anthony Martial. Dengan hasil itu berarti pasukan Ole Gunnar Solskjaer selalu menang dalam 6 laga tandang yang sudah mereka mainkan di Premier League musim ini. Namun pertandingan kandang MU tak sebagus pertandingan tandang. MU kalah 3 kali dan hanya menang 1 kali dalam 6 laga kandang yang telah mereka mainkan di Liga musim ini. Dalam laga kandang terakhirnya MU pun cuma imbang 0-0 melawan sang rival sekota Manchester City. MU harus waspada saat menjamu Leeds United nanti. Di laga terakhirnya, Leeds United menang 5-2 menjamu Newcastle United. Leeds menang lewat gol-gol Patrick Bamford, Rodrigo, Stuart Dallas, Ekjan Olionski, dan Jack Harrison. Sebelum itu Leeds cuma menang 1 kali dan hanya mencetak total 5 gol dalam 6 laga. Namun, jelang lawatan ke Old Trafford, sepak bola Leeds racikan Marcelo Bielsa kembali menunjukkan taringnya. Dengan laga kandang yang mencemaskan, MU benar-benar harus waspada saat meladeni Leeds United nanti. MU tak terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya di Premier League. MU hanya menang 1 kali dalam 6 laga kandang yang sudah mereka mainkan di Premier League musim ini. Leeds cuma menang 2 kali dalam 7 laga terakhirnya di Premier League. Leeds selalu bisa mencetak gol dalam 6 laga tandang yang sudah mereka mainkan di Premier League musim ini. Leeds United selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 3 laga terakhirnya di Premier League. Jadi prediksi menurut Mimin, prediksi skor akhir antara Manchester United versus Leeds United adalah Manchester United 3, Leeds United 1. Penyerang Manchester United Marcus Rashford enggan timnya disebut sebagai calon juara EPL musim ini. Ia menilai musim masih panjang dan setan merah masih perlu banyak berbenah. Rashford menilai masih terlalu dini menilai Manchester United akan menjadi juara EPL musim ini. Ia menyebut musim masih panjang dan banyak kemungkinan bisa terjadi di sisa musim ini. Kita masih berada di awal musim dan masih ada banyak pertandingan untuk dimainkan. Saya rasa akan ada banyak sesi pasang dan surut, sehingga kami harus terus berjuang dan menemukan konsistensi. Rashford menilai ada satu PR besar yang harus segera dituntaskan oleh Manchester United. Ia menilai setan merah masih perlu memperbaiki rekor kandang mereka jika mereka ingin menjadi penantang gelar yang serius musim ini. Anthony Martial menyumbang 1 gol saat Manchester United mengalahkan Sheffield United dalam kemenangan 3-2 di laga pekan ke-13 Premier League. Melihat Martial kembali mencetak gol, manajer The Red Devils Ole Gunnar Solskjaer tersenyum dan merasa lega melihatnya. Anthony Martial berhasil mengakhiri paceklik golnya dalam pertandingan tersebut. Penyerang asal Prancis itu mencetak gol kedua timnya pada menit ke-33. Mantan pemain AS Monaco itu menjebol gawang Aaron Ramsdale setelah memanfaatkan umpan Paul Pogba. Gol tersebut sekaligus menjadi gol pertamanya untuk Manchester United di Premier League musim ini. Mengomentari gol Anthony Martial dalam laga tersebut, Ole Gunnar Solskjaer mengaku sangat bahagia. Ia berharap sang pemain bisa terus mencetak gol untuk Manchester United. Kemenangan membuat Manchester United naik ke posisi ke-6 klasemen sementara Premier League dengan 23 poin. Mereka hanya terpaut 5 angka dari Liverpool yang menghuni puncak klasemen.
Ex-striker Manchester United Michael Owen mengklaim Setan Merah akan berpeluang besar meraih gelar juara Premier League apabila mereka terus memainkan Paul Pogba bersama Bruno Fernandes. Manchester United baru saja bermain melawan Sheffield United di pekan ke-13 Premier League. Hasilnya meski main di markas lawan, MU bisa menang 2-3. Hasil itu membuat United saat ini naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara Premier League. Mereka mengoleksi 23 poin, terpaut 5 angka saja dari pemuncak klasemen Liverpool. Selain itu, MU juga masih memiliki satu tabungan tersisa. Jika bisa menang, jarak dengan Liverpool akan makin tipis tentunya. Michael Owen menambahkan kans Manchester United untuk menjadi juara akan tetap terjaga jika mereka terus memainkan Paul Pogba. Menurutnya, Ole Gunnar Solskjaer harus sebisa mungkin terus menduetkannya dengan Bruno Fernandes. Saya pikir satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah mengeluarkan pemain terbaik mereka di lapangan. Jika Anda memiliki Pogba dalam skuad Anda, Fernandes, para pemain hebat ini, Anda tidak mungkin memenangkan gelar jika mereka berada di tribun. Anda memiliki pemain luar biasa yang telah membuat Anda menginvestasikan uang jutaan dolar. Anda harus menemukan cara karena satu-satunya cara United memenangkan gelar adalah dengan memainkan pemain terbaik mereka, tegasnya. Michael Owen juga mengatakan Manchester United juga harus sebisa mungkin terus memainkan trio lini serangnya. Mereka adalah Anthony Martial, Marcus Rashford, dan Mason Greenwood. Sebuah peringatan diberikan Rene Meulensteen kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai manajer Manchester United itu harus memenangkan trofi juara musim ini jika tidak mau dianggap sebagai kegagalan. Menurut Meulensteen, menjadi manajer Manchester United itu adalah pekerjaan yang berat. Ia menilai ada tuntutan dan juga ekspektasi yang besar pada sosok manajer Setan Merah dalam menangani timnya. Menurut Meulensteen, Solskjaer harus mulai membuktikan bahwa ia layak menangani MU. Salah satu caranya adalah membawa United memenangkan trofi juara. Sangat penting bagi Solskjaer untuk memangkas jarak dengan tim-tim pemuncak Premier League, terutama setelah mereka tersingkir dari Liga Champions. Ia harus membawa United meraih performa yang bagus di Liga Eropa. Tahun lalu mereka masuk di 3 semifinal, namun gagal melaju ke final. Sekarang Ole harus fokus untuk memenangkan trofi, karena pihak klub mendukungnya sehingga ia harus memberikan sesuatu bagi klub, ujarnya. Kepindahan gelandang Manchester United Paul Pogba ke Juventus pada Januari 2021 semakin mungkin terjadi. Agen Pogba Mino Raiola dikabarkan sudah mulai mengurus kepindahan kliennya dari MU ke Juventus. Media Italia, Corriere della Sera melaporkan Raiola terlihat berada di Turin pada pekan ini. Kedatangannya tak sekedar untuk urusan malam penghargaan Golden Ball. Raiola diduga bertemu dengan petinggi Juventus. Pertemuan tersebut diyakini akan membahas kemungkinan membajak Pogba dari MU pada bursa transfer Januari 2021. Agen flamboyan ini memang sempat tertangkap kamera bertemu Presiden Juventus Andrea Agnelli di malam penghargaan Golden Ball pertengahan pekan ini. Saat itu Agnelli meminta Raiola meneleponnya. Usai pertemuan di acara Golden Ball itu, Raiola diklaim Corriere della Sera benar-benar melakukan pertemuan dengan pengurus Juventus. Masa depan Paul Pogba di MU memang tidak jelas. Pogba belum juga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya akibat pemuda Prancis itu beberapa kali dicadangkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Raiola sempat mengeluarkan pernyataan heboh 2 pekan lalu. Ia mengaku Pogba tidak bahagia di MU dan sedang mengusahakan kliennya pindah secepatnya. Juventus konon siap memberikan penyerang Paulo Dybala kepada MU sebagai alat barter Pogba. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat Juventus tak bisa menebus Pogba tunai. MU mematok harga Pogba sekitar 50-60 juta pound sterling. Juventus harus bersaing dengan Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Anthony Taylor dipastikan sebagai wasit pada lawatan Leeds United ke Old Trafford, markas Manchester United akhir pekan ini. Statistik terkini menunjukkan bahwa wasit tersebut dapat menjadi pembawa sial bagi Patrick Bamford DKK. Leeds United akan berhadapan dengan Manchester United di Old Trafford pada minggu akhir pekan ini. Tim promosi itu baru saja memenangi pertandingan melawan Newcastle United dengan skor 5-2 dan bertekad kembali meraih kemenangan.
Sayang, tekad kuat Leeds United tampaknya bakal sulit, sebab Anthony Taylor menjadi wasit pada pertandingan nanti. Anthony Taylor sudah 2 kali memimpin pertandingan yang melibatkan Leeds United musim ini. Terakhir, wasit berkepala pelontos itu memimpin duel antara The Whites versus Arsenal yang berkesudahan dengan skor 0-0. Namun, jika total 6 laga yang dipimpinnya, Leeds United baru menang 1 kali, yakni pada September silam kala anak asuh Marcelo Bielsa itu sukses mengalahkan Fulham 4-3. Manchester United bersiap untuk menawarkan kontrak baru pada penyerang Marcus Rashford. Setan Merah bakal menaikkan gaji pemain 23 tahun dalam jumlah yang sangat signifikan. Dikutip The Mirror, United kini siap memberikan kontrak baru untuk Marcus Rashford. Mereka tak ingin kehilangan salah satu bakat besar dan pemain paling penting bagi klub tersebut. Padahal United sebenarnya tak perlu risau dengan masa depan Rashford, sebab pemain jebolan akademi tersebut masih punya kontrak hingga Juni 2023 dan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Namun United tidak ingin mengambil resiko. Mereka ingin Rashford menekan kontrak yang bisa membuatnya berada di Old Trafford paling tidak hingga Juni 2025. United juga ingin memberi kenaikan gaji pada Rashford. Belum diketahui berapa gaji yang mungkin didapat Rashford pada tawaran kontrak barunya. Saat ini bomber timnas Inggris tersebut mendapatkan gaji 200.000 pound sterling per pekan. David De Gea menjadi pemain dengan gaji paling tinggi yakni 350.000 pound sterling per pekan. Bukan hanya Marcus Rashford yang akan mendapatkan kontrak baru, United juga bakal memberikan penghargaan yang sama untuk gelandang serang Bruno Fernandes yang sudah tampil sangat bagus. Performa apik sang playmaker mulai dilirik oleh tim-tim besar Eropa. Ada Barcelona dan Real Madrid yang kabarnya ingin memboyong sang playmaker. Itulah mengapa mereka ingin memberi kontrak baru untuk sang playmaker meski ia baru 1 tahun membela United. Fernandes akan mendapatkan gaji sekitar 200.000 pound sterling per pekan jika ia menekan kontrak baru itu. Mantan pemain Manchester United Wayne Rooney merasa bangga dengan capaian sang anak, Kai Wayne Rooney, sebab Kai kini punya potensi menyusul jejak sukses sang ayah. Manchester United telah memberi kontrak usia muda untuk Kai Rooney. Pada usia 11 tahun, Kai mampu memikat para pemandu bakat United hingga mendapatkan kontrak pemain muda. Kai tidak akan langsung bermain untuk tim utama United. Kai bakal digembleng di Akademi United terlebih dahulu. Kedepan, bukan tidak mungkin dia akan promosi ke level yang lebih tinggi bersama United. Wayne Rooney dan Manchester United punya ikatan emosional yang kuat. Rooney pindah dari Everton ke United pada 2004 silam. Dia baru meninggalkan Old Trafford 13 tahun berselang dengan banyak rekor. Wayne Rooney masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah United. Kini Wayne Rooney bisa berharap nama Rooney akan kembali berjaya di United. Bukan lewat dirinya, yang kini merintis karir sebagai manajer, tetapi lewat sang anak Kai Rooney. Ya, saya seorang ayah yang bangga. Dia telah bekerja keras. Kai Rooney telah dipantau oleh Manchester United dan dia mengesankan para pelatih. Dia menandatangani kontraknya kemarin, jadi saya senang untuknya. Kai Rooney rupanya mendapatkan beberapa tawaran lain sebelum memilih bergabung dengan United. Wayne Rooney mengaku tidak menjadi pihak yang memaksa Kai bergabung dengan United. Ini adalah pilihan personal Kai.